Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hamdan wa syukran lillah an amana bi ni'mati imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, shaimina was shaimat, abidina wal abidat, sabirina was sabirat, qanitina wal qanitatu rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah sholat subuh Masjid Babu Salam Sukamaju yang dirahmati insyaallah kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya lagi dan lagi, senantiasa lagi sampai kita tidak ada lagi. Selama hayat masih dikandung badan, selama kita masih dapat merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka merupakan kewajiban kita dalam hidup ini untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur, sebenar-benar syukur kepada Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian, tandanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mau kita melaksanakan sholat fardu. Tandanya kita bersyukur kepada Allah mau kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tandanya kita bersyukur kepada Allah senantiasa lisan dan hati kita berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Tandanya kita bersyukur diberi rezeki, kita berzakat, kita berumrah dan kita melaksanakan haji. Itu semua adalah bukti kita bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'toinakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah banyak memberikan karunia nikmat-nikmat bagimu. Maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Salawat dan salam yang kedua, tidak lupa kita ucapkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang mana beliaulah yang sudah menawarkan syariat Islam dan sunnah-sunnahnya di tengah-tengah kehidupan kita. Maka barang siapa insan manusia yang mau menyandarkan aktivitas kegiatan hidupnya ittiba kepada syariat Allah dan senantiasa mau menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan memperoleh kekekalan hidayah. Dimanapun dan kapanpun kita berada, atmosfer hidayah senantiasa melingkupi kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita beraktivitas dalam rangka mentaati perintah Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah. Pada gilirannya insya Allah
kita akan mendapatkan kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian langkah yang ketiga, Bapak Ibu, tidak lupa pada pagi subuh yang berbahagia ini kita bermunajat kepada Allah. Kita berdoa sebagaimana doanya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Para nabi dan rasul berdoa kepada Allah. Doanya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyati. Ya Allah, jadikanlah hamba senantiasa menegakkan sholat. Ya Allah, jadikanlah anak cucu keturunan hamba, generasi kami adalah hamba-Mu yang menegakkan sholat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita ini hari rajin sholat, rajin ibadah, berkat doa orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu berdoa, ya Allah, jadikanlah anak cucuku ini adalah hamba-Mu yang menegakkan sholat. Maka kita pun begitu juga hari ini, karena kita punya anak cucu keturunan, semoga mereka sepeninggal kita nanti akan menggantikan kita untuk menjadi hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, sudah merupakan sunnatullah. Artinya sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bercerita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim sadaqatun wa tutahhirihim wa tuzakkihim biha. Allah bercerita dalam Al-Qur'an, ambillah harta mereka dalam bentuk zakat dan sedekah untuk mensucikan harta dan jiwa mereka. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, orang-orang yang rajin sholat, digandengkan oleh Allah dengan amal perbuatan mengeluarkan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Itu kata perintah. Wa aqimus shalah, dirikan sholat. Wa atuz zakat, dan keluarkanlah zakat. Nah, ini hari Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka supaya sempurna puasa kita, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah kita, mengeluarkan zakat mal kita ketika kita diberi oleh Allah kelebihan rezeki. Ya Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan usaha kita, bisnis kita, perniagaan kita, peninggalan sawah ladang, kebun yang luas, itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita punya kewajiban untuk berbagi. Jelas ayatnya dalam Al-Qur'an Allah bercerita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Quran surat Wad-Duha di rakaat yang kedua tadi kita baca. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang kami karuniakan kepadamu wahai hambaku, ceritakanlah kepada orang lain. Ini Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah merasakan nikmat Allah. Jangan dimakan sendiri, jangan dinikmati sendiri. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbagi dalam bentuk bersedekah, mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan,
mengeluarkan zakat mal, kita hitung sudah sampai nisab dan haulnya, keluarkanlah di bulan Ramadan supaya berkah, berlimpah pahalanya dari Allah Ta'ala. Ini adalah bagian daripada rahmat kasih sayang Allah kepada hambanya. Disyariatkannya kita mengeluarkan zakat, disyariatkan kita untuk memberi sedekah, infak kepada fuqara dan masakin, supaya jangan ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dulu Nabi Muhammad SAW, ya, ketika pulang sholat Idul Fitri, beliau melihat seorang anak laki-laki yang kecil yang orang tuanya gugur dalam perang jihad fisabilillah, kemudian ibunya menikah lagi. Anak kecil ini tadi sedih menangis, didekati oleh Rasulullah. Ya bunayya, limadza tabkhiya? Hai anakku, kenapa engkau menangis? Wahai bapak, katanya, dulu tahun lalu ketika Idul Fitri, aku adalah orang yang paling bahagia. Ayahku ada, ibuku ada, pakai baju baru, makanan yang enak-enak. Sekarang ayahku sudah tiada, ibuku sudah menikah lagi, maka aku tidak diopeni. Maka Nabi mengatakan, ayo ikut saya. Sampai di rumah, maukah kamu saya menjadi ayahmu? Khadijah, Aisyah menjadi ibumu. Kemudian Hasan dan Husain menjadi saudaramu, dipersaudarakan. Wahai Aisyah, berikan dia pakaian, berikan dia makanan. Alangkah gembiranya anak ini tadi. Balik bertemu dengan kawan-kawannya. Wahai kawan-kawanku, aku hari ini bahagia. Aku punya ayah Rasulullah SAW. Aku punya ibu, ya, Aisyah radhiyallahu anha. Aku punya saudara Hasan dan Husain. Ini adalah kegembiraan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk supaya berbagi di Idul Fitri nanti. Maka inilah momentumnya. Ya, orang-orang yang mendirikan sholat jangan sampai tidak mengeluarkan zakat. Karena tidak sempurna sholat kita, tidak sempurna puasa kita sebelum kita berbagi kepada fuqara dan masakin. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mengeluarkan zakat fitrah kita di bulan Ramadan ini. Kapan waktunya? Mulai 1 Ramadan sampai sebelum pulang dari sholat Idul Fitri. Siapa yang membayar zakat fitrahnya setelah pulang Idul Fitri, sholat dari tanah lapang, sholat di masjid ini, baru dia bayar, itu bukan zakat fitrah lagi, tapi disebut dengan sedekah biasa. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Zakat itu terbagi dua. Zakatul fitri dan zakatul mal. Zakat fitrah artinya zakat diri. Memberi makanan pokok yang kita makan. Nah, jadi berasnya beras yang apa? Model yang kita makan setiap hari. IR, kuku balam, nah, itulah yang kita bawa ke masjid ini. Kalaupun apa, harganya berapa? Kalau mau pakai uang, mau pakai beras. Harganya sesuai dengan makanan yang kita makan sehari-hari, kita bawa ke panitia zakat untuk disalurkan. Siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Yang wajib membayar zakat fitrah itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, adalah semua keluarga yang hidup di rumah itu. Ayahnya, ibunya, anaknya, bahkan anak bayi yang baru lahir umur 1 hari, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Yang mengeluarkannya adalah kepala rumah tangganya. Enggak banyak diminta Allah, 2,7 kg beras.
itulah dibayarkan supaya sempurna ibadah puasa Ramadan kita. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua zakat mal. Ini adalah zakat harta. Zakat harta ini dibebankan kepada hamba Allah yang sudah diberi karunia harta yang lebih. Ukurannya adalah 96 gram emas. Kalau di rumah kita ada emas 96 gram, setelah 1 tahun dipakai, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Ibu, Bapak, 96 gram itu kalau di total berapa rupiah dia? Sekitar 6 juta mungkin. Siapa yang punya uang di bank, simpanan investasinya sudah mencapai 6 atau 7 juta, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Itu adalah bagian daripada zakat mal yang kita miliki. Siapa yang punya kebun, punya ladang sawit 10 hektar, ya dikeluarkanlah Bapak Ibu hadirin sekalian zakat malnya. Yang menanam padi yang sudah mencapai 100 kaleng, keluarkan 10 kaleng. Tentu sudah diperhitungkan kalkulasinya, ya, pupuknya, irigasinya, semuanya dikeluarkanlah modal-modalnya. Penghasilannya sudah mencapai 100%, keluarkan 2,5% daripada perniagaan atau pertanian yang kita miliki. Yang punya ternak, misalnya beternak kambing, kambingnya sudah mencapai 40 ekor, keluarkanlah zakat ternaknya. Yang punya lembu 9 ekor, keluarkanlah zakatnya. Begitulah Allah mengatur supaya apa? Supaya Allah membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita, supaya kita menjadi hamba yang abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu sudah kita amalkan, kita laksanakan dalam kehidupan, berkah rezeki kita, berkah keluarga kita, berkah harta kita, suci jiwa kita, sehingga tidak ada lagi rasa was-was dan takut. Ya, karena apa? Karena di dalam harta kita ada hak orang lain. Itulah fakir miskin. Maka di dalam syariat Islam yang berhak menerima zakat yang akan dibagi nanti sebelum Idul Fitri oleh panitia zakat, di antaranya adalah fakir miskin. Kemudian di antara mereka ada lagi yang berhak menerima zakat, di antaranya gharim. Gharim itu artinya orang yang bangkrut, orang yang dililit hutang sehingga dia sulit untuk membayar hutang, maka berhak juga mendapat zakat. Kemudian ibnu sabil, orang yang sedang menuntut ilmu kehabisan bekal, santri-santri di pondok pesantren hafiz yang jauh dari keluarga, ya, nunggak uang sekolahnya sampai 3 bulan, untuk makan pun orang tuanya nggak ada kiriman, itu juga berhak menerima zakat. Ibnu sabil. Ada yang hidup fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masa Rasul dulu, para sahabat yang berjihad membela agama Allah, anak istri yang ditinggalkan diberikan zakatnya. Kalau sekarang dikiaskan, ada ustadz, ustazah yang mengajar tapi tidak minta bayaran, itu fisabilillah. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pula yang berhak menerima zakat tadi adalah mu'allaf, orang yang baru masuk Islam.
dilembutkan hatinya. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengeluarkan sebahagian rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala akan membuat Allah cinta kepada kita. Inna uhibba mutawadhi'in, sesungguhnya kata Allah, aku menyimpan cintaku yang besar ila mutawadhi'in, kepada hamba-hambaku yang taat dan tunduk dengan perintahku. Yang sholat, Allah menyimpan cintanya untuk orang yang sholat. Orang yang mengeluarkan zakat, Allah cinta kepada hambanya yang mau mengeluarkan zakat dalam kehidupannya. Orang yang berjihad di jalan Allah, suami yang bekerja untuk keluarga, istri-istri yang bekerja di rumah ikhlas untuk keluarga. Al-jihadun nisa fil baiti, jihadnya ibu-ibu itu di rumah tangga, masak, cuci, gosok, ya, ikhlas merawat, membesarkan anak. Apalagi di bulan Ramadan, jam 2:30 udah bangun. Wah, kalau agak kesiangan jam 3:30, 4 udah bangun. Itu Bapak Ibu hadirin sekalian, jihad ibu di rumah tangga. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Allah mengatakan, wa inna uhibba ahlus sakha, sesungguhnya aku menyimpan cintaku kepada hamba-hambaku ahlus sakha, yang pemurah. Siapa yang pemurah? Ahli tafsir mengatakan ahlus sakha adalah orang yang senantiasa bersedia membantu saudaranya yang susah. Sebelum dia minta, sudah diberi. Wah, itulah ahlus sakha. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Wahhab, artinya pemberi. Kita hidup di dunia ini adalah pemberian dari Allah. Rezeki yang kita miliki pemberian dari Allah. Maka ketika kita berfungsi menjadi keran, mampu memberikan air kehidupan kepada hamba Allah yang susah, Allah menyimpan cintanya untuk orang yang pemurah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah. Hidup ini baharu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, baru-baru. Kita saja pakaian ganti-ganti, makanan menu ganti-ganti, hari berganti, bulan berganti, tahun pun berganti, sampai kita tidak ada lagi. Akhirnya dunia ini akan diganti oleh Allah dengan dunia padang mahsyar. Kalau padang mahsyar nanti sudah digelar, dunia ini sudah dihancurkan oleh Allah, masuklah kita ke alam barzah, hari berbangkit, padang mahsyar, hari berkumpul, kemudian hari penghisaban, penghitungan amal. Maka setelah itu Bapak Ibu hadirin sekalian, Allah mendekatkan surga, Allah mendekatkan neraka. Ketika surga didekatkan kepada penghuni-penghuninya, ketika neraka didekatkan kepada penghuni-penghuninya, terbukalah pintu-pintu surga. What next? Apa berikutnya? Kalau pintu surga tidak terbuka, pintu-pintu surga ini nanti akan memanggil orang-orang yang berhak untuk masuk ke pintu tersebut. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, ada 8 pintu surga. Dalam hadis riwayat dikatakan 8 pintu surga. Di antara pintu surga itu ada namanya babus sholat, pintu sholat. Siapa yang istiqomah menegakkan sholat, itu nanti pintu sholat akan memanggilnya. Babu siam, babu royan, ada namanya 2. Babu siam atau babu royan, artinya pintu puasa.
Siapa yang sejak akil baligh, remaja, dewasa, sampai tua, sampai meninggal, istiqomah dia menegakkan puasa di bulan Ramadan tidak pernah tinggal, insya Allah nanti pintu puasa akan memanggilnya. Ta'al, 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 sini. Alhamdulillah. Yang ketiga, babu zakat atau babu sodakoh. Ada pintu zakat, pintu sodakoh memanggil dia. Maka alhamdulillah. Sampai Bapak Ibu hadirin sekalian, Abu Bakar Siddiq diceritakan oleh Rasul, semua pintu surga yang 8 itu memanggil dia. Alhamdulillah. Ta'al sini memanggilnya. Tinggal terserah dari pintu mana dia mau masuk. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, ini menjadi renungan kepada kita bersama. Siapa yang tak mau sholat, tak mau puasa, tak mau bayar zakat, tidak bersabar dalam hidup ini, tidak mau berjihad dalam hidup ini, maka satu pintu surga pun tak ada yang memanggil dia. Astagfirullah. Kata malaikat, ngapain aja kau dulu di dunia? Astagfirullah. Ngapain aja? Orang sholat dia tak mau sholat. Puasa Ramadan datang dia tak puasa. Orang bayar zakat dia tidak mau bayar zakat. Maka pintu neraka pun memanggilnya. Naru jahannam akan memanggilnya. Neraka jahannam itu ada kait, ada mata pancing yang akan menariknya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, apa bahayanya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, sesungguhnya orang-orang yang alim, sesungguhnya para rahib-rahib, mereka memakan harta yang bukan haknya, harta anak yatim dimakannya. Dan orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, nanti pada hari akhirat, harta yang mereka cintai itu akan dipanaskan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hartanya, perniagaannya, kendaraannya, uangnya itu akan dipanaskan nanti pada hari kiamat. Kemudian daripada itu dijadikan gosokan. Kalau bahasa ibu-ibu, setrika. Ya Bu, tahu setrika Bu? Jadi di dalam setrika gosokan itu ada elemennya. Ya, ada arus listriknya. Kalau dulu ada kayu arangnya. Jadi ini yang menjadi arangnya itu adalah harta yang disimpan-simpannya, yang tidak mau dikeluarkan zakatnya, akan dipanaskan, dijadikan gosokan. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam neraka, maka digosoklah dahi-dahi mereka. 3 Pak yang digosok. Digosoklah dahi-dahi mereka. Digosoklah punggung mereka, digosoklah lambung mereka. 3 dari badan manusia yang tak begajar zakat tadi, digosoklah dahi-dahinya. Kira-kira kalau kita merenung, kenapa kok mesti dahinya digosok? Astagfirullah. Seolah-olah Allah mengatakan, kau sudah dikasih akal, tapi nggak kau pakai akal. Kalau bahasa kasarnya Ustaz, nggak punya otak. Astagfirullah. Nikmat sudah dimakan, rezeki dikasih banyak oleh Allah Ta'ala, tapi nggak mau kau berbagi. Jadi inilah rahmat syariat zakat ini, supaya jangan ada jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Maka disyariatkanlah zakat dan sedekah tadi supaya bisa berbagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat yang kami karuniakan kepadamu, ceritakanlah kepada orang lain. Jadi Masjid Babu Salam ini menjadi sentral, tempat
jamaah menghantarkan zakatnya kemari, insya Allah amilnya nanti akan membagikan kepada fuqara wal masakin, membagi kepada ibnu sabil, kepada fi sabilillah, kepada muallaf yang ada, gharib kalau ada gharib, orang yang bangkrut banyak utangnya, maka mendapatkan bagian daripada zakat fitrah dari Masjid Babu Salam yang kita cintai ini. Hati-hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Siapa yang menahan rezeki Allah Ta'ala untuk dinikmati sendiri, tidak mau berbagi kepada saudara-saudaranya yang ekonomi lemah, du'afa, fuqara dan masakin, maka nanti beri berita gembira kepada mereka. Bahasanya ngelulu, Pak. Allah memiliki bahasa ngelulu. Apa itu ngelulu? Ngelulu itu artinya dilulu. Ada anak kita bandel, Pak. Lasaknya bukan main. Suka manjat-manjat. Udah naik-naik kok, manjat terus. Itu namanya ngelulu dia. Kalau anak dikasih tahu nggak mau tahu ya kan. Jangan manjat, nanti jatuh. Masih juga manjat. Udah naik terus, sampai tinggi kau naik. Makin disuruh dia naik. Itu Allah pun begitu juga. Beri berita gembira kepada hambaku yang tidak mau mengeluarkan zakat, dengan azab yang pedih untuknya nanti pada hari kiamat. Harta yang mereka cintai akan dipanaskan, dijadikan gosokan, dikatakan kepadanya, rasakanlah nikmat harta yang kau simpan dulu. Maka menjeritlah dia, Pak. Digosok jidatnya, dahinya digosok, lambungnya digosok, punggungnya digosok, sambil mereka, Rabbirji'uni, ya Allah, pulangkan aku ke duniaku dulu. Qad amila salihan, sungguh aku akan beramal soleh. Atasaddaqah, aku akan bersedekah. Astagfirullah. Baru Pak, itu ayatnya diabadikan dalam Al-Quran. Ya, absorna katanya. Kami tahu, kami melihat sekarang. Farjikna, pulangkan kami ke dunia kami. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Kamu tidak akan bisa balik ke dunia lagi. Maka oleh karena itu, ya, ini di masa Khalifah Harun al-Rashid. Beliau adalah khalifah, pemimpin negara yang suka purba, turun ke bawah. Kalau bahasa kita di sini, belusuan. Turun ke bawah, belusuan. Jumpa dia dengan wali Allah. Wali Allah ini, ya, disebut namanya Bahlul. Kalau kita bahasa Arab itu Bahlul itu artinya orang bodoh. Tapi Bapak Ibu jangan salah pandang. Bahlul ini tadi adalah wali Allah yang tidak menampakkan, ya, keduniaannya tidak dinampakkan. Maka si Bahlul ini tadi jumpa dengan Khalifah Harun al-Rashid di pintu gerbang pasar. Di mana, Pak? Pintu gerbang pasar. Ngapain? Dia ambil ranting kayu. Dia oret-oret di tanah. Jadi penasaran, Harun al-Rashid bertanya, "Ya Bahlul, maza ta'mal?" Hai Bahlul, kau lagi ngapain? Kata si Bahlul, saya sedang berdamai dengan Khalik. Saya sedang berdamai dengan Khalik. Khalik itu pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sedang berdamai dengan Khalik. Apakah berhasil? Apa hasilnya? Hasilnya nihil. Tidak ada satupun manusia yang berdamai kepada Allah kecuali hanya sedikit saja.
Kata si Bahlul, Bapak Ibu hadirin sekalian. Selang beberapa masa berikutnya, 2-3 bulan ke depan, Harun al-Rashid kembali inspeksi, melihat rakyatnya. Ketemu lagi sama si Bahlul. Di mana ketemu, Pak? Di depan pintu gerbang kuburan. Subhanallah. Di situ dia oret-oret lagi, Pak. Ranting kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bahlul, kaifa haluk? Apa kabarmu? Alhamdulillah. Maza ta'mal? Apa yang kau kerjakan? Saya sedang berdamai dengan Allah. Saya sedang berdamai dengan Khaliq, katanya. Bagaimana? Ternyata Allah tidak mau berdamai kepada hambanya. Allah. Jadi hikmahnya apa, Bapak Ibu hadirin sekalian? Kita tengoklah. Kalau kita pergi ke gerbang pasar, orang di pasar itu adalah orang sibuk dengan dunia. Jual beli, bisnis. Kalau terdengar suara azan, hayya 'alas shalah, sedikit sekali pedagang penjual itu yang mau sholat. Nah, tapi alhamdulillah di tempat kita pasar ada juga musholahnya. Yang sedikit sekali, tapi kebanyakan mereka sibuk dengan bisnisnya. Seolah-olah, ini si Bahlul mengatakan, Allah mau berdamai kepada hambanya. Tapi hambanya tidak mau berdamai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari berganti, sampailah orang yang berdagang tadi meninggal dunia. Sudah terbujur di alam baka, di areal pekuburan. Maka di situ manusia ingin berdamai kepada Khaliqnya, tapi Allah tidak mau berdamai kepada makhluknya. Alhamdulillah, inilah ilmu yang harus kita renungkan. Kenapa ada ayatnya dalam Al-Quran? Rabbirji'uni, ya Allah, pulangkan aku ke dunia. Qad amila solihan fima taraktu, aku akan beramal soleh yang pernah kutinggalkan dulu. Allah. Ayatnya jelas. Qad amila solihan fima taraktu, aku berjanji akan beramal soleh. Aku janji mau sedekah. Aku janji mau sujud kepada Allah. Sekali aja pun jadi. Wow. Tapi Pak, Allah tidak mau berdamai kepada makhluk. Kenapa? Terlambat sudah. Kau datang. Ini hari siapapun dia, orang kafir, orang mukmin, muslim, yang mau berdamai kepada Allah, Allah masih mau nerima. Masjid Babu Salam ini terbuka 24 jam. Siapa boleh datang, mau rukuk dan sujud di sini. Tapi kalau sudah berkalang tanah, pindah rumah, rumahnya sudah di Sungai Sengkol, Allah. Mau balik kemari? Kalla. Innahu barzakh. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya di kanan kirimu ada barzakh, dinding yang tebal. Tidak bisa balik ke dunia, belum bisa ke akhirat. Ila yaumi yub'atsun, sampai kau menunggu hari berbangkit. Alhamdulillah, inilah kita diberi kesadaran. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, supaya sempurna Ramadan kita, supaya bahagia orang-orang yang fuqara, du'afa, masakin, mari kita berbagi. Ya Pak, tengok jiran tetangga kita yang ada susah, yang ada miskin, maka kita bagi kue hari raya kita bagi pakaian kita, supaya mereka juga berbahagia dengan Idul Fitri nanti. Dan kita pun begitu, menjadilah kita jiwa-jiwa yang fitrah, suci dan bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah.
manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan fitrah, maka dosa kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi hijab atas hati yang bersih. Kita bersihkan dengan istighfar, bersihkan dengan puasa. Kenapa? Karena puasa ini menjadi tarbiyah, mengajarkan kepada kita bagaimana rasanya orang yang haus, orang yang lapar, nggak punya makanan. Kita kalau haus di luar Ramadan, buka kulkas sudah ada minuman, buka sangi sudah ada makanan. Tapi kalau janda duafa yang nggak ada mencari, suaminya udah meninggal, susah Pak. Kadang mereka cuma makan Indomie aja, jarang makan daging, makan ikan. Apalagi bulan Ramadan, alhamdulillah, maka kita disuruh berbagi. Nah, inilah betapa indahnya syariat Islam mengajarkan kepada kita untuk berbagi, supaya apa? Bersih hati kita, bersih jiwa kita, bersih harta kita, supaya kebersamaan kita merayakan Idul Fitri nanti dalam berkah dan kasih sayang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Enggak semua yang diminta, 2,5% saja. Sebahagian daripada rezeki yang kita miliki. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, terhindar daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita menyadari nikmat rezeki itu datangnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pas, tinggal mengamalkan. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kewajiban orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu hidup dia di bulan Ramadan. Jadi kapan waktunya bayar zakat fitrah itu? Boleh mulai tanggal 1 Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Kalau dia sebelum Ramadan meninggal, tidak wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau sudah Ramadan, nah itu tadi dikeluarkan zakat fitrahnya. Dia sudah berpuasa pertengahan Ramadan, ya lahir. Syaratnya dia hidup di bulan Ramadan, maka keluarkan zakat fitrahnya. Yang mengeluarkan orang tuanya. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Bunda. Oh iya. Iya, baik Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnus sabil ila akhir ayat. Orang-orang yang mau membelanjakan harta yang dicintainya di jalan Allah, yang pertama dianjurkan adalah zawil qurba. Zawil qurba itu artinya orang-orang yang terdekat dari kita, kerabat, karib, qurba, saudara kandung, ya Bunda, abang, adik, kakak, pakcik. Cuman ulama kita beda pendapat.
Yang dianjurkan kerabat tadi boleh, tapi kalau orang tua jangan dizakati. Misalnya anak bayar zakat sama bapaknya. Bapak, mama jangan dizakati, tapi diberikan harta yang terbaik untuknya, jangan zakat. Nah, jadi itu sebagian pendapat ulama begitu mengatakan. Jadi kalau selain orang tua, selain bapak kandung kita, selain ibu kandung kita, saudara kandung kita, anak kita, meninggal suaminya, susah hidupnya, bayarlah zakatnya. Kita yang bayarkan zakat dia. Cuma ini yang menjadi ketentuan adalah siapa yang wajib membayar zakat itu ketika di rumahnya ada kelebihan makanan. Misalnya orang fakir tadi, sebelum Idul Fitri, sudah dibagi berasnya di rumah. Ketika dibagi, dapatlah dia 5 kilo, 10 kilo, ya kan Pak? Maka dia pun wajib bayar zakat fitrah juga. Kenapa? Karena syarat orang yang bayar zakat fitrah itu ada kelebihan makanan pokok di rumahnya. Jangan kadang-kadang inilah ilmu tadi. Ilmunya, aku kan miskin. Aku nggak bayar zakat fitrah katanya. Dia bilang aku miskin, tapi baru dapat 1 karung beras. Maka disuruhlah dia, kau bayar zakat juga supaya sempurna puasamu. Yang nggak bayar itu ketika Idul Fitri dia nggak ada beras di rumahnya. Nah, ya Bu ya. Jadi kalau ibu tengok anak ibu tadi susah, suaminya meninggal. Single parent. Single parent itu nggak ada pasangan hidupnya. Anaknya kecil. Ya. Ibu bayar zakat sama dia. Itu oh iya, boleh. Boleh. Cuma itu tadi, kalaulah melalui ambil zakat di sini, dia bisa merata. Saya kira dia bayar secara pribadi kepada anaknya. Kan ada yang orang yang langsung dia bayar zakatnya. Kalau seperti itu bisa tidak merata pembagian zakat tadi. Ada yang dapat double dia. Itulah ibu dah. Jadi ibu diberi kelebihan rezeki. Maka ibu zakatkan anak ibu tadi atas nama dia. Boleh. Boleh. Yang tak boleh itu anak ibu berzakat sama ibu. Kenapa? Itulah secara etika kurang sopan. Yang bagus kita bayarkan zakat mamak kita. Yang bagus, mak, ini alhamdulillah aku anak mamak sudah mamak besarkan. Aku sudah berhasil mak, rezekiku banyak. Nih, mamakku kasih 5 juta. Alhamdulillah. Jangan mak, mamakku kasih zakat fitrah untuk mamak ya. Allah. Jangan zakat fitrah kita kasih sama mamak kita. Jangan atas nama zakat fitrah. Tapi uang yang lebih daripada itu kita kasih sama mamak kita. Mamak kita, bapak kita wajib kita bantu. Itu Pak ya, sayangnya kita. Kenapa? Karena mama bapak kita sudah banyak pengorbanannya atas diri kita, melahirkan kita, membesarkan kita. Allah, subhanallah. Ya, sampai Uwais Al-Qarni digendongnya mamaknya naik haji. Apakah sudah terbayar? Belum. Belum. Betapa besar jasa orang tua terhadap anaknya. Kadang-kadang anak tidak pandai berterima kasih kepada orang tuanya. Nggak boleh dizakati orang tuanya, tapi dibantu, wajib dibantu. Itu ada kemuliaan di dalamnya. Tapi kalau dizakatkan, itu kurang etis. Ya Pak ya, ya Bu, insya Allah. Boleh ibu yang membayarkan zakat anak ibu. Kenapa? Karena kasih sayang kita. Menengok dia hidupnya bersahaja. Hidupnya susah. Maka kita bantulah dia.
Ketika yang namanya ibu-ibu ini kan primpen. Primpen itu bahasa Jawa. Primpen. Primpen itu hemat. Ada 5.000, 5.000, 5.000. Ada uncang. Uncangnya itu ada. Jadi yang namanya primpen tadi hemat, nggak royal. Jadi nengok anaknya susah walaupun sudah berumah tangga, udah ini mama ada. Wah, dikeluarkannya duitnya tadi. Itulah pengorbanan cinta ibu. Kasih sayang ibu, kasih sayang ayah sepanjang jalan. Tapi kata pepatah, kasih sayang anak sepanjang galah. Galah itu seberapa lah panjangnya. Tapi kalau bapak sama ibu, kasih sayangnya sepanjang jalan. Yang namanya di atas dunia ini jalan gak ada putusnya. Terus sampai dia meninggal. Kasih sayang orang tua itu terhadap darah dagingnya tidak diragukan lagi. Maka sebagai anak, janganlah mama bapaknya dizakatkan sama dia. Artinya bayar zakatnya sama bapak bapaknya. Tapi justru lebih daripada itu. Ini mah 5 juta. Alhamdulillah. Ustaz, kalau anakku sukses adalah 5 juta. Kalau enggak nih kasih 100.000, 200.000 kasih. Supaya senang. Itu pun kita udah, mama tahu kau susah, jangan kau ngasih-ngasih. Untukmu dulu, anakmu dulu kau urus. Karena nolak lagi mama bapak itu tadi udah dikasih sama anaknya. Kenapa? Karena dia udah tahu pahit getirnya hidup ini. Inilah Bapak Ibu hadirin sekalian. Insya Allah ya. Ada lagi? Dia mengeluarkan lagi karena dia miskinnya kemana mengeluarkan? Ke masjid? Iya. Udah tutup ambil ya. Iya. Dan dia paling miskin. Iya. Apa tetangganya lagi yang boleh? Boleh. Iya. Supaya sempurna puasa dia. Kenapa? Karena ketentuannya tadi, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu di bulan Ramadan sebelum Idul Fitri, ada makanan yang lebih di rumah dia. Itu kan tadi baru dapat ya. Kadang-kadang kita baginya 1 hari sebelum Idul Fitri. Dapat di segoni ya kan, 15 kilo. Sementara dia belum keluarkan zakat. Bayarlah zakatnya. Boleh diantar sebelum Idul Fitri, boleh diantar ke panitia. Ini zakat saya, Bapak alokasikan lagi kepada yang lebih berhak lagi. Begitulah dia. Supaya semuanya mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. InsyaAllah.